Pelaku pencurian motor dipergoki warga saat hendak melancarkan aksinya di salah satu warung makan di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Ya, pelaku pun langsung dikepung warga hingga akhirnya berhasil diringkus pihak kepolisian. Seorang pria maling motor babak belur dihajar warga di Jalan Kartini, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Aksinya saat hendak mencuri motor dipergoki warga. Usai digeledah, warga mendapati kunci L yang dimodifikasi dan sebuah pinset yang dibawa pelaku dalam melancarkan aksinya. Aparat Polsek Pancoran Mas yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku dari amuk warga. Korban baru mengetahui motornya hendak dicuri usai warga beramai-ramai menghakimi pelaku. Beruntung motornya gagal dicuri lantaran telah dikunci ganda untuk menghindari aksi pencurian. Jadi saya posisi warung udah nutup, cuman pintu kebuka. Nah, saya lagi ya biasalah cuci-cuci. Jadi memang ada orang teriak-teriak, cuman saya nggak merhatiin itu maling. Pas ya tambah rame. Saya pas keluar, ternyata motor saya. Memang nggak bisa jalan karena posisi kan ada gemboknya. Jadi ya itulah, pas saya tengok malingnya udah dikerubutin orang banyak tahu-tahu. Pelaku dibawa ke Polsek Pancoran Mas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi akan menyelidiki lebih dalam terkait aksi pencurian ini dan mencari kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus serupa, khususnya di wilayah hukum Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, warga negara asing asal India yang merupakan aktor sekaligus produser film Bollywood diamankan petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pria asal Mumbai, India tersebut kedapatan menyelundupkan 3 satwa liar langka yang disembunyikan di dalam tas koper berisi mainan dan makanan. Seorang pria warga negara asing asal Mumbai, India, diamankan petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten atas upaya penyelundupan 3 satwa liar langka. Pelaku merupakan aktor dan produser Bollywood. Petugas sempat mencurigai sebuah koper milik pelaku Rama Mehrab, 56 tahun. Saat diperiksa, terdapat 1 ekor burung cendrawasih kuning kecil, 1 ekor cendrawasih botak Papua, dan 1 ekor berang-berang cakar kecil albino. Untuk mengelabui petugas, ketiga satwa liar yang hendak diselundupkan tersebut disamarkan dengan makanan hingga mainan anak-anak yang disimpan di dalam koper. Saat ini, Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta masih melakukan pendalaman untuk menemukan keterlibatan pihak lain dalam kasus penyelundupan 3 satwa liar dilindungi. Indikasi membawa satwa liar. Setelah kita buka dan disaksikan oleh penumpangnya, ternyata memang betul ditemukan di situ ada burung cendrawasih botak Papua ya. Kemudian juga yang satu lagi burung cendrawasih paradis minor ya. Kemudian ada satu lagi berang-berang. Cendrawasih sampai saat ini tetap dia menjadi satwa langka yang 11 ekor yang sudah harus izin presiden ya. Perizinannya baik itu dia sama seperti statusnya langkanya seperti komodo, harimau Sumatera, badak, owa, gitu kan, lutung mentawai, nah seperti itu Pak. Jadi atas perbuatannya, pelaku diancam Undang-Undang 17 tahun 2006 terkait kepabeanan dengan hukuman pidana selama 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, detik-detik penyergapan pabrik narkoba terbesar di Indonesia di Kota Malang terekam video amatir petugas. Penyergapan berlangsung di rumah sepi, aktivitas bermodus kantor event organizer ini. Tim gabungan Mabes Polri dan Polresta Malang Kota menggerbek laboratorium narkoba terbesar di Indonesia yang berada di Jalan Bukit Barisan, Kota Malang, Rabu siang. Mirisnya, lokasi pabrik narkoba berada di tengah permukiman warga dan sudah beroperasi selama 2 bulan. Saat penggerbekan, para tersangka tengah meracik narkoba.
Pengungkapan laboratorium narkoba ini merupakan hasil pengembangan dari penemuan tembakau sintetis seberat 23 kg di Kalibata, Jakarta pada 29 Juni lalu. Laboratorium narkoba ini menghasilkan produk tembakau sintetis atau tembakau gorila, ekstasi, dan pil Xanax. Polisi sempat ragu saat tiba di TKP karena laboratorium narkoba disamarkan sebagai kantor event organizer. Bahkan warga tidak menyangka jika tetangga mereka yang baru mengontrak selama 2 bulan terakhir adalah produsen narkoba terbesar di Indonesia. Memang pada setiap malam itu lampu di belakang sini mulai dapur sampai ke depan itu terang benderang, tapi yang di depan kok nggak pernah dinyalakan, seakan-akan rumah ini kosong. Nggak taunya ada kegiatan di dalam seperti ini. Menyewa rumah ini kontrakan dengan alibi akan digunakan sebagai kantor event organizer. Namun faktanya digunakan untuk membuat clandestine laboratorium. Tim kami sendiri ketika mau masuk ke sini sempat agak ragu juga. Karena ini jangan-jangan salah, ini kan kantor event organizer. Nah, tapi ternyata setelah didalami lebih jauh lagi ternyata memang benar tempatnya ada di sini. Barang bukti yang disita berupa 1,2 ton tembakau sintetis, 25.000 pil ekstasi, 25.000 pil Xanax, dan 40 kg bahan baku narkoba. Total barang bukti jika dirupiahkan senilai 143 miliar rupiah. Petugas juga menyita mesin pecacah, pencampur, pencetak, pemanas, dan 1 buah TV untuk memandu pembuatan narkoba secara online. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan Banta-Bantaeng dihebohkan dengan keberadaan bocah laki-laki berusia 2 tahun yang terkunci di dalam mobil kakeknya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran warga berjibaku menggunakan alat seadanya untuk membuka pintu mobil. Dengan menggunakan alat manual berupa linggis, warga berupaya menarik pintu mobil untuk mengevakuasi seorang bocah laki-laki berusia 2 tahun terkunci di dalam mobil kakeknya di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya warga melihat korban sedang gelisah dan mencak-mencak di dalam mobil seorang diri dengan kondisi pintu mobil terkunci. Warga pun teriak minta tolong hingga terdengar oleh sang kakek pemilik mobil yang saat itu sedang mengurus berkas di tempat fotokopi. Namun karena kondisi pintu mobil terkunci manual oleh sang bocah, warga memilih untuk membuka secara manual. Setelah kurang lebih 20 menit, pintu berhasil terbuka dan sang bocah berhasil diselamatkan. Ini anak tindis anunya, kunci tombol kunci atasnya otomatisnya, ini terkunci semua. Berapa lama di dalam? Ada 1 jam. 1 jam. Ya, Alhamdulillah aman. Tapi karena aman karena nyala di mesin, nyala mesin. Warga dan pengguna kendaraan pun dihimbau agar tidak meninggalkan anak-anak yang masih di bawah umur di dalam mobil seorang diri guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. Tim SAR berhasil evakuasi seorang bocah yang tenggelam saat berenang di Kali Cikarang, Bekasi setelah 2 hari pencarian. Sebelumnya korban terseret arus sungai saat berenang bersama adiknya yang berhasil diselamatkan warga. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan dari BPBD Kabupaten Bekasi dibantu relawan bencana menemukan D, 10 tahun, korban tenggelam di aliran Kali Cikarang Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan 500 meter dari titik lokasi kejadian dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sebelumnya, korban sedang mandi bersama adiknya AL 8 tahun di Kali Cikarang pada Selasa sore kemarin. Naas kedua korban yang diduga tidak bisa berenang itu terseret derasnya aliran kali hingga tenggelam. Beruntung adik korban berhasil diselamatkan warga. Untuk penemuan korban kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah duka. Jadi korban berdua dengan adiknya sedang berenang dan korban terbawa arus. Kisah tangis keluarga korban tidak terbendung saat jasad korban tiba di rumah duka. Rencananya korban dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah korban.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum kepala sekolah di Kabupaten Purworejo diduga melakukan pelecehan terhadap penyanyi dangdut saat sedang manggung. Oknum kepala sekolah berupaya mencium hingga menendang sang penyanyi. Sedang berdendang di atas panggung, I.O, penyanyi dangdut cantik ini emosi dan memukul seorang pria yang tiba-tiba naik ke panggung dan berusaha menciumnya. Aksi ini pun terjadi hingga 3 kali. Bukannya menjauh, pria tersebut malah naik lagi ke panggung dan menendang I.O yang masih bernyanyi hingga terjatuh. Mirisnya sang pria diduga oknum kepala sekolah di Kabupaten Purworejo. Bukannya bersikap sebagai teladan, oknum kepala sekolah dinilai bertindak di luar norma masyarakat. Yang ketiga itu saya nyanyi lagi, terus dia naik lagi nyium lagi, terus karena saya udah emosi, terus saya pukulnya itu pakai mic 2 kali, dipukul tok gitu lah, terus dia turun panggung, agak nyingkir, tak kira mau turun panggung, nggak taunya dia kembali lagi terus nendang saya sampai jatuh. Bahwa yang bersangkutan ini adalah kepala sekolah SD Negeri Ketawang dan kami dari DPRD akan menindaklanjuti melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo untuk harus ada penindakan ataupun sanksi secara tegas kepada yang bersangkutan. Diduga saat kejadian, oknum Kepsek tersebut dalam pengaruh minuman keras. Keduanya pun telah dimediasi Polsek Grabak dan sepakat menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Sementara pemirsa, menyusul beredarnya video mesum mirip Sekda Tapanuli Utara, Inspektorat Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat memeriksa TS yang kini bertugas di Pemprov Jawa Barat. Ya, namun dalam pemeriksaan tersebut, TS yang dipindah tugaskan dari Sumatera Utara ke Jawa Barat seusai kasus video tersebut mencuat, membantah dan tidak mengakui sebagai pemeran wanita dalam video tersebut. Inspektur Daerah Jawa Barat melakukan penelusuran terkait informasi keterlibatan TS yang merupakan ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di kasus video mesum di Tapanuli Utara. Pada Rabu lalu, Inspektorat Jabar telah memanggil TS untuk dimintai klarifikasi. Namun dalam pemanggilan tersebut, TS tidak mengakui jika dirinya terlibat dalam kasus video mesum yang terjadi di Tapanuli Utara. Saat ini Inspektorat Jawa Barat hanya menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polres Tapanuli Utara. Sementara TS masih aktif bertugas seperti biasa. Kami kemarin sudah melakukan pemanggilan karena ingin kita mendapatkan penjelasan yang lebih awal dibandingkan dengan pihak luar ya. Karena bagaimanapun TS ini adalah ASN Pemprov. Nah, sekarang ini tentunya karena jawaban yang bersangkutan ini tidak memberikan informasi yang kami minta, tentunya kami harus menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Inspektorat Provinsi Jawa Barat memastikan sanksi tegas telah disiapkan untuk TS jika terbukti bersalah dalam kasus video mesum tersebut. Sanksi akan diberikan berdasarkan hasil keputusan hukum yang bersifat inkrah. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus menabrak truk tronton di jalur tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis pagi. 3 orang penumpang minibus meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka akibat insiden ini. Minibus berplat nomor K1629GN ini ringsek setelah menabrak bagian belakang truk tronton di KM 362 jalur A tol Semarang-Batang, tepatnya di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Seluruh penumpang minibus merupakan warga Blora, Jawa Tengah yang sedang menuju ke arah Semarang dari Jakarta. 3 orang penumpang minibus meninggal dunia, yakni Ulisina Naharina, 36 tahun, Joyo Jarno, 50 tahun, Demes, 59 tahun. Seluruhnya warga desa Tambak Romo, Cepu, Blora, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi saat melintas di kilometer 360. Minibus menyalip kendaraan lain masuk ke lajur kiri. Namun saat menyalip, di depan minibus terdapat truk tronton yang langsung ditabrak. Saat ini sopir minibus masih menjalani pemeriksaan di Polres Batang. Pas di KM 362,
Dia ngambil jalur kanan cepat, namun karena kecepatan tinggi sehingga dia ambil ke kiri. Ambil ke kiri, di kiri itu ada troton sehingga menabrak bagian belakang samping troton yang mengakibatkan fatalitas. Kalau pengakuan dari pengemudi itu kan selamat, sehat, itu mengantuk. 3 jenazah yang disemayamkan di Rumah Sakit Kalisari Batang langsung dibawa keluarga ke Blora untuk dimakamkan. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk sopir truk tronton. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik pada bagian mesin, sebuah mobil jenis SUV terbakar di depan Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat. Mobil jenis SUV ini terbakar di bahu jalan Cut Nyadin, Menteng, Jakarta Pusat. Hanya dalam hitungan menit, si jago merah langsung menghanguskan badan mobil beserta isinya. Beruntung, sang pengemudi dan 2 penumpangnya berhasil menyelamatkan diri sebelum api menghanguskan mobil. Peristiwa bermula saat mobil yang ditumpangi satu keluarga melaju dari arah Tugu Tani menuju Jalan Teguh Umar. Saat melintas tepat di seberang Masjid Cut Mutia, tiba-tiba keluar percikan api dari dalam kap mesin. Api pun seketika membesar dan langsung menyambar ke bagian lainnya. Selang 15 menit petugas berhasil memadamkan api. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Menteng Raya menuju Jalan Cut Nyadin dan Teguh Umar sempat tersendat. Pemirsa, aksi saling dorong dan tangis histeris mewarnai proses eksekusi lahan seluas 11.000 meter persegi di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Ratusan warga yang menolak upaya eksekusi lahan terlibat aksi saling dorong dengan petugas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikawal pihak kepolisian. Eksekusi lahan seluas 11.000 meter persegi, salah satunya dimiliki oleh komedian Ade Jigo. Warga dan Ade Jigo sempat beberapa kali menahan laju petugas dengan mencoba bernegosiasi dan meminta surat perintah eksekusi. Namun sayangnya, upaya warga yang kebanyakan wanita menahan petugas akhirnya harus kalah dengan ratusan petugas pengadilan yang dibantu kepolisian dari Satuan Brimob. Di lain pihak, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan penggugat adalah Marta Meiti dengan tergugat sejumlah warga. Gugatan tersebut dimenangkan oleh tergugat hingga akhirnya proses eksekusi dilakukan sekarang. Diketahui dalam permasalahan tanah ini ada 2 bidang tanah yang menjadi objek dan keduanya memiliki surat giri. Tapi kan kita masih ada sidang bantahan yang kebetulan belum ada keputusan. Kok belum ada keputusan tapi sudah eksekusi. Lalu di eksekusi hari ini tidak ada orang BPN yang hadir. Kan itu janggal buat kita ya Bang ya. Termohon eksekusi ada melakukan perlawanan. Sekarang ini ada 4 perlawanan yang ada di sini. Perlawanan tersebut tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Petugas jurusita pengadilan pun melakukan pengosongan terhadap barang-barang milik warga yang rumahnya terdampak eksekusi. Di Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Ribuan pasangan suami istri di Bojonegoro, Jawa Timur ramai-ramai mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. 201 diantaranya akibat suami kecanduan judi online. Data di Pengadilan Agama Kota Bojonegoro selama bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024, sedikitnya 1.401 warga mengajukan perkara cerai. Jumlah tersebut tergolong meningkat dibanding 6 bulan pertama di tahun 2023. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro mengatakan faktor yang mendominasi gugatan cerai adalah karena suami yang kecanduan judi online. Jumlahnya mencapai 201 perkara. Suami yang kecanduan judi online namun malas bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga.
Informasi selanjutnya pemirsa, ratusan orang berdemo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas dan Direktur Utama Badan Urusan Logistik atau Bulog segera diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan beras impor yang mengakibatkan kerugian negara 294 miliar rupiah. Aksi sempat diwarnai pembakaran poster dan spanduk bergambar Kepala Bappenas dan Kabulog. Ratusan massa dari Studi Demokrasi Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis siang. Dalam orasinya, pengunjuk rasa mendesak KPK segera memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Badan Urusan Logistik, Bulog, Bayu Krisnamurti, karena diduga melakukan korupsi pengadaan impor beras dari Vietnam. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hadi Purwanto, mengatakan kebijakan pemerintah mengimpor beras sebanyak 2,2 juta ton seharusnya dapat menstabilkan harga di dalam negeri. Namun faktanya, harga beras justru merangkak naik. Bulog juga dituding mengimpor beras dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga penawaran, di mana perusahaan Tan Long Group asal Vietnam memberikan penawaran 100.000 ton beras seharga $538 Amerika per ton dengan skema FOB dan $573 Amerika per ton dengan skema CIF Indonesia. Sehingga ditemukan selisih harga sebesar $180,4 juta atau setara 2,7 triliun rupiah. Atas dasar itu, Studi Demokrasi Rakyat mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan BPK RI melakukan audit pengadaan beras impor dengan memeriksa Kepala Bappenas dan Dirut Bulog. Massa juga menuntut agar Kepala Bappenas dan Dirut Bulog segera ditangkap. Aksi setempat diwarnai dengan pembakaran poster Kepala Bappenas dan Dirut Bulog. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ratusan guru honorer berunjuk rasa di depan kantor Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara menuntut agar mereka segera dilantik dan menerima SK sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya, pasalnya selama ini status mereka menggantung dan sudah 6 bulan para guru ini tidak menerima gaji. Ratusan guru honorer ini mendatangi kantor Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis pagi. Mereka menuntut kejelasan status setelah lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2023 lalu. Namun hingga kini mereka belum menerima SK pelantikan. Akibat status yang masih menggantung tersebut, para guru honorer mengaku sudah tidak menerima gaji selama 6 bulan. Karena tidak diakui sebagai honorer maupun tenaga sukarela di sekolah tempat mereka mengajar. Kapan kira-kira kami dilantik? Kejelasannya seperti itu, sehingga kesabaran kami dalam menunggu selama 6 bulan ini bisa berbuah yang lebih baik. Kami tidak menjadi penyakit dalam sebuah penantian yang sangat melelahkan. Ya, jadi intinya kita sudah bosan ini terkait janji-janji uangnya. Spekulasi bermunculan akibat tidak juga dilantiknya para guru honorer yang telah lolos seleksi P3K di Mandailing Natal ini. Akibat kasus seleksi P3K tahun lalu masuk ranah korupsi yang kasusnya saat ini tengah ditangani Polda Sumatera Utara. Sejumlah pejabat daerah bahkan hingga Ketua DPRD Mandailing Natal telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan suap dalam seleksi P3K lalu. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, dipecatnya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Profesor Budi Santoso, memancing kemarahan mahasiswa dan tenaga pendidik FK UNER Surabaya. Sebelum diberhentikan, Profesor Budi memberikan pernyataan menolak program dokter asing di Indonesia.
Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dosen, guru besar, dan dokter menggelar aksi unjuk rasa damai. Unjuk rasa ini sebagai bentuk solidaritas atas pencopotan Profesor Budi Santoso sebagai Dekan FK UNER. Dalam aksinya, massa menilai pencopotan jabatan Profesor Budi Santoso sepihak dan dianggap menghilangkan kebebasan berpendapat serta tidak sesuai prosedur yang berlaku. Pasalnya, diduga pencopotan jabatan Dekan FK UNER terkait penolakannya akan rencana Menteri Kesehatan Menkes menaturalisasi dokter atau mendatangkan dokter asing. Sebagai bentuk matinya demokrasi, para pengunjuk rasa mengenakan pita hitam serta memasang bendera setengah tiang. Guru besar FK UNER akan melakukan gerakan mogok mengajar jika jabatan Profesor Budi Santoso tidak dikembalikan. Kita akan melakukan upaya-upaya yang terstruktur dan terarah. Ya, kita akan paling tidak melakukan mogok mengajar di kampus ini sampai rektor mengembalikan posisi daripada Prof. Bus. Sebelumnya, Profesor Bus sempat menyatakan kepada awak media menolak dengan tegas Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing usai pelantikan dokter spesialis Juni lalu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Asniati, pensiunan guru TK di Muaro Jambi yang belakangan viral karena harus mengembalikan uang gaji sebesar 75 juta rupiah setelah pensiun bulan Juni 2024 lalu kini bernafas lega. Ya, setelah melalui pemeriksaan berkas di kantor regional BKN Palembang, ditemukan data bahwa Asniati terdata di usia 60 tahun memasuki masa pensiun. Kamis siang, suasana berbeda dirasakan Asniati, 60 tahun, pensiunan guru TK di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kegembiraan dirasakan Asniati usai mendapat kabar dari Dinas Pendidikan Muaro Jambi bahwa hasil koordinasi dengan pihak terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah atau BKD dan Komisi 1 DPRD Muaro Jambi yang tengah berkoordinasi dengan kantor regional BKN wilayah 7 Palembang, Asniati tercatat sebagai guru fungsional dengan masa usia pensiun 60 tahun. Kesedihan terasa hilang saat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi, Firdaus, langsung menghubungi Asniati lewat sambungan telepon. Ke BKN Palembang. Informasi terakhir, alhamdulillah sesuai dengan regulasi yang ada, status ibu sebagai guru. Jangan bersedih hati lagi, ya, Bu ya. Jaga kesehatan. Pensiun saya, alhamdulillah ada temuan bahwa memang saya pensiun umur 60. Sebelumnya Asniati, seorang guru pensiunan Taman Kanak-kanak TK Negeri 3 Desa Sungai Bertam, Muaro Jambi, terkejut saat mendapat kabar harus mengembalikan uang negara sejumlah 75 juta rupiah. Uang yang harus dikembalikan tersebut merupakan uang kelebihan gaji dan tunjangan selama 2 tahun. Asniati seharusnya pensiun pada usia 58 tahun di tahun 2022. Namun ia mengaku tidak pernah menerima surat pemberitahuan pensiun dari pihak terkait, sehingga ia tetap mengajar dan menerima gaji sampai usia 60 tahun. Anehnya pemerintah tidak langsung menghentikan gaji Asniati saat usia pensiun 58 tahun. Asniati juga mengaku tahun 2021 sempat menunjukkan kepada pihak Taspen terkait usia pensiun. Namun pihak Taspen menyatakan Asniati pensiun di usia 60 tahun. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Semarang selidiki temuan piagam palsu yang digunakan untuk mendaftar PPDB jalur prestasi. Piagam tersebut disinyalir digunakan untuk memuluskan siswa masuk sekolah favorit SMA sederajat di Kota Semarang. Sejumlah sekolah SMA negeri favorit di Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi korban pemalsuan dugaan piagam palsu yang digunakan para calon siswa untuk mendaftar penerimaan peserta didik baru PPDB jalur prestasi. 2 sekolah yang diserbu piagam palsu kejuaraan Marching Band Internasional berada di Jalan Pemuda, Semarang, yakni SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5. Kini polisi sedang mendalami unsur pidana yang akan diterapkan. Pasalnya, dari laporan pihak sekolah SMA Negeri 5 Semarang, total ada 33 pendaftar menggunakan piagam Marching Band. Nggak ada pemalsuan dan lain sebagainya.
Nah, tentunya kita akan dalami lah, ya. Kita akan klarifikasi. Tentunya kita tahap penyelidikan dulu. Kita lihat dulu apakah nanti pidananya di mana nanti. Kalau ini memang ada pidananya, kita lihat nanti apa statusnya, kita tingkatkan nanti seperti itu. Polisi mengimbau pihak-pihak yang dirugikan segera melapor ke SPKT Polrestabes Semarang. Sebelumnya, ratusan siswa didik SMA Negeri 1 Semarang menggunakan piagam kejuaraan Marching Band Internasional di Malaysia. Piagam yang seharusnya juara 3 namun legalisir yang diajukan tercantum juara 1. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim Ayus melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah liar kian bertebaran di jalan protokol di kota Yogyakarta. Salah satunya di trotoar dan pinggir jalan yang menjadi akses masuk ke arah Malioboro. Tumpukan sampah liar ini juga dikeluhkan pedagang yang sepi pembeli. Inilah kondisi tumpukan sampah liar yang berada di trotoar dan pinggir jalan Mataram yang menjadi salah satu akses utama ke Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Terdapat 2 tumpukan sampah liar yang cukup mengganggu kenyamanan di kawasan wisata ini. Selain di ruas Jalan Mataram, sampah liar juga menumpuk di Jalan Kusbini yang menimbulkan aroma tak sedap dan mengakibatkan penjual sepi pembeli. Meski terpasang spanduk larangan membuang sampah, namun sampah tetap dibuang sembarangan. Bau lingkungannya, terus yang jualan juga kurang pemasukannya. Jadi sepi ya? Iya, jadi agak sepi. Beda kalau masih kayak gini. Kalau yang udah diambilin kan air-airnya itu pada itu tuh. Terus menyengat banget. Adanya tumpukan sampah liar yang bermunculan di sejumlah titik di kota wisata ini juga dampak dari terbatasnya tempat pembuangan dan pengolahan sampah. Menyusul penutupan TPST Piungan secara permanen sejak awal Mei lalu. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada serentak November mendatang, Partai Perindo menyerahkan rekomendasi dukungan kepada bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Peniel Weker dan Solinus Murib. Rekomendasi juga diberikan kepada bakal calon bupati Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah, Otopianus PT Bay. Pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Peniel Weker dan Solinus Murib resmi mendapatkan rekomendasi dukungan dari Partai Perindo untuk bertarung pada Pilkada serentak 2024. Peniel Weker yang merupakan kader Partai Perindo ini berkomitmen kuat membangun Kabupaten Puncak untuk mensejahterakan masyarakatnya. Partai Perindo juga memberikan dukungan kepada Otopianus PT Bay untuk maju pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Dogiai di Provinsi Papua Tengah. Maka kami jadi bupati, kami prioritaskan meningkatkan ekonomi maupun pembangunan. Itu tujuan kami. Tujuan kami harus pendekatan dengan masyarakat dan di dalam itu kami akan membangun Kabupaten Puncak lebih bagus lagi. Secara garis besarnya adalah saya punya program adalah Dogiai Smart City. Jadi saya mau menciptakan sebuah kota cerdas di Papua sebagai bahan referensi bagi kabupaten yang lain. Hingga saat ini, Partai Perindo sudah memberikan rekomendasi kepada 45 calon kepala daerah untuk maju dalam Pilkada 2024. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kepala-kepala daerah ini bisa berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi apa yang kita perjuangkan, yaitu kesejahteraan masyarakat dan persatuan Indonesia. Jadi kami memang sudah mencicil dan minggu depan atau 2 minggu dari sekarang akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Untuk puluhan calon kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia kita akan berikan rekomendasi. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengingatkan kepada seluruh kader partai untuk berperan aktif memenangkan calon yang didukung di masing-masing daerah. Dari Jakarta, Aulina Iyasha Dederu di iNews melaporkan. Pemirsa, RPA Partai Perindo mengapresiasi anak-anak dan guru bimbingan belajar gratis di Jakarta Utara. Apresiasi berupa bingkisan ini menjadi wujud kepedulian dan kerelaan para pengajar di bimbel gratis RPA Partai Perindo. Anak-anak bimbel gratis RPA Perindo di Jalan Warakas, Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara berbahagia setelah mendapatkan bingkisan dari pengurus RPA Perindo. Bingkisan juga diberikan kepada para pengajar sebagai apresiasi atas pengabdiannya untuk mengajar dan membimbing anak-anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus.
Bimbingan belajar gratis RPA Perindo ini sudah berjalan 2 tahun dan menyasar pendidikan di pemukiman padat penduduk di Jakarta. Kehadiran kami seperti itu, dan di sini sudah ada sekolah belajar gratis. Ya, tadi kan sudah mendengar bagaimana mereka bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Kan di sini dilatih mata pelajaran bahasa Inggris maupun matematika. Selain memberikan pendampingan kepada anak dan perempuan korban kekerasan seksual, RPA Perindo juga berkomitmen dalam pengabdian di bidang pendidikan, salah satunya dengan mengadakan bimbel gratis. Dari Jakarta, Niza Sahib, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Sebelumnya Angel suka mie? Suka banget dong. Waduh, memang ini mie hampir disukai semua kalangan ya, mulai dari orang tua, anak muda, bahkan juga anak-anak, yang mana dapat diolah dengan berbagai cita rasa. Ya, ada nih mie viral yang satu ini berbeda nih Kevin. Dijajakan bukan di kafe, melainkan di tengah pasar tradisional nih lokasinya. Nah, mie viral di Pasar Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, ramai digandrungi milenial. Penasaran ya? Yuk, berikut liputannya kita lihat. Inilah lapak sederhana yang menjajakan mie yang tengah viral di pasar tradisional Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Pasca direvitalisasi, pasar lebih tertata dan bersih, membuat mie viral yang dijual kian menarik pembeli. Mie viral disajikan dengan tampilan kekinian. Tak heran jika banyak kaum milenial dan Gen Z nongkrong di warung mie cendana ini. Mie viral tengah pasar ini menggunakan bahan dasar mie jagung, mie bihun, mie kuning pipih, diolah dengan kuah kolagen atau mie goreng dengan tambahan ayam katsu. Harganya yang murah hanya kisaran Rp15.000 untuk varian komplit. Dengan tujuan turut serta mengembangkan ekosistem pasar, pengelola warung mie juga ingin membuat nongkrong di pasar bisa menjadi tren baru yang positif. Harganya cuma 15.000 aja, itu paling mahal di harga mie aja. Dan ternyata bihun kuah tuh banyak juga yang suka, karena kan sebenarnya bihun itu lebih comfort ya daripada mie kuning ketika kena kuah, menurut, dan nyaman gitu di perut. Apalagi yang kita pakai ini bihun jagung, jadi aman untuk orang yang punya alergen ya, dan free gluten juga. Dan ya itu tadi di lembung tuh nyaman gitu, dengan disajikan kuah hangat itu semakin membuat makanan ini jadi comfort food mereka gitu buat sarapan. Kolagen kita tuh sebenarnya kaldu ayam yang direbus selama 6-12 jam. Selain menarik, cita rasa menu yang disajikan juga enak, sehingga viral di media sosial. Pas banget pagi-pagi, anget-anget gitu kan. Kita makan, dan anak muda kan sekarang jarang banget ya yang ke pasar. Jadi menurut saya ini ide baru lah. Cari sarapan di mana, kalau bubur kayak kurang kenyang, terus akhirnya ada mie, kemarin sempat cek di sosial media juga ada di IG, terus akhirnya kita datang ke pasar. Dalam sehari 200 porsi mie bisa terjual ludes dalam waktu 2 jam saja. Bagaimana pemirsa, Anda penasaran untuk mencoba? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Ya, dari informasi kuliner kita beralih ke informasi soal liburan Angel. Mengisi waktu libur sekolah, anak-anak di Kecamatan Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur beramai-ramai menghabiskan waktu dengan bermain di kolam desa peninggalan Belanda. Wah, seru nih, mereka bahkan bisa bermain air, mandi, hingga berenang sepuasnya tanpa dipungut biaya. Wow, gratis ya. Inilah kolam peninggalan Belanda yang hingga kini tetap terpelihara. Kolam Sumber Tuwiri yang dikelilingi rimbunan pohon beringin berusia ratusan tahun ini berada di tengah perkampungan penduduk desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Selama musim liburan, Sumber Tuwiri menjadi tempat favorit anak-anak untuk menghabiskan waktu, terutama pada pagi dan sore hari. Air di kolam Sumber Tuwiri memiliki kedalaman hanya 1 meter yang berasal dari sumber mata air di bawah pohon beringin. Meski banyak yang berenang, Sumber Tuwiri tetap jernih. Main air di sini gimana? Seger ya? Nanti sempat loncat nggak dari atas? Berapa kali? Berapa kali loncat? 2. Masnya kelas berapa, Mas? Kelas 6. Kelas 6. Nanti liburan sekolah? Libur berapa hari sih, Mas? 3 minggu. 3 minggu? Oh, lama ya? Terus akhirnya di sini nanti sama siapa aja? Sama teman-teman.
Pengunjung Sumber Tuwiri tak hanya datang dari Mojokerto, namun juga banyak datang dari luar wilayah seperti Sidoarjo dan Pasuruan. Lokasi Sumber Tuwiri ini menjadi wisata favorit keluarga karena gratis dan anak-anak pun senang dapat mandi sepuasnya. Paknya rumahnya mana? Dari Krian. Ini kesini ngapain, Pak? Ngomong cucu. Ngomong cucu? Iya. Gimana sih, Pak, suasana ngomong cucu di sini gimana? Di sini tuh enak, bersih, gratis. Gratis ya, Bang, ya? Kalau dipacet, bayar. Oh, gitu. Air kolam Sumber Tuwiri ini dialirkan ke areal persawahan di sekitar Kecamatan Mojosari. Usai lelah bermain air, pengunjung bisa menikmati berbagai makanan dan minuman dari beberapa warung di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menunjuk Muhammad Afifuddin menjadi pelaksana tugas Ketua KPU RI. Afifuddin menggantikan Hashim Asyari yang dijatuhkan sanksi pemecatan oleh DKPP atas tindakan asusila. Koordinator Divisi Hukum KPU RI Muhammad Afifuddin resmi ditunjuk menjadi PLT Ketua KPU pada Kamis siang. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat pleno tertutup oleh seluruh komisioner KPU di kantor KPU RI Jakarta Pusat. Mantan aktivis ini menjabat sebagai PLT hingga ada pelantikan Ketua KPU yang baru. Afifuddin menggantikan Hashim Asyari yang dijatuhkan sanksi pemberhentian oleh DKPP atas tindakan asusila. Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat, kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Muhammad Afifuddin untuk menjadi pelaksana tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan tugas-tugas organisasi. Yang akan kami lakukan adalah pertama, menguatkan kembali konsolidasi internal kita menghadapi satu tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagian masih belum selesai. Yang kedua, dan ini yang juga sangat penting, kita akan menghadapi Pilkada serentak 2024, sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu. Viral akibat infrastruktur jalan buruk, warga Kecamatan Tubi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa menandu 2 pasien sakit parah ke puskesmas. Warga menandu pasien lewati bukit berkilo-kilometer hingga menyeberangi sungai. Sejumlah warga terpaksa menandu pasien sakit parah menuju pusat pelayanan kesehatan di Desa Besuangin, Kecamatan Tubi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pasien bernama Irwan ini ditandu warga secara bergantian melewati jalan yang rusak parah, lalu melintasi kabupaten demi menjangkau jarak yang lebih dekat. Itu juga dialami pasien Jaharudin, warga Desa Rate yang alami sakit usai terjatuh dari pohon ini, ditandu sejauh 9 km menuju puskesmas terdekat. Warga berjalan melewati perbukitan, menanjak dan bebatu hingga menyeberangi 2 sungai. Setiba di puskesmas, pasien pun dirujuk ke rumah sakit menggunakan ambulans. Kejadian seperti ini berkali-kali terjadi akibat buruknya infrastruktur jalan. Diketahui jalan menuju Desa Besuangin Induk dan Desa Besuangin Utara rusak parah sejauh kurang lebih 10 km. Bagaimana pemerintah ini, bahkan seluruh stakeholder ini untuk bisa betul-betul memperbaiki jalan, bahkan dikasih masuk dalam skala prioritas pembangunan ini. Kalau ada orang meninggal misalnya, ya kan, masyarakat itu ya harus gotong royong untuk memikul, menandu ya, atau bahkan menandu bahkan. Warga berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera turun tangan memperbaiki infrastruktur menuju 2 desa tersebut hingga mempermudah mobilisasi warga. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal melaporkan.